Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang pemberdayaan kelompok wanita tani dan nelayan Duta Harapan dalam inovasi pengelolaan sirup mangrove untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Studi kasus yaitu Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang disusun oleh saya sendiri yaitu Lailir Dayanti dan rekan saya Evi Wulandari. Pendahuluan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebut bahwa pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Dalam upaya pembangunan pariwisata, Kementerian Pariwisata selalu menciptakan program-program yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan destinasi pariwisata di Indonesia. Hal ini terbukti dengan bertambahnya destinasi wisata di berbagai daerah setiap tahunnya. Pemerintah selalu berusaha mengembangkan daerah yang berpotensi sebagai desa wisata di Indonesia. Kelompok wanita tani atau nelayan yang biasa disebut dengan KWTN di Desa Randutatah mengusahakan mangrove menjadi produk pangan sejak tahun 2014 yang lalu. Satu-satunya kelompok pengelola makanan berbahan dasar mangrove. Pada saat itu, produk mangrove yang diusahakan belum banyak jenisnya. Namun sekarang, produk mangrove sudah bermacam-macam jenis dan yang menjadi andalan saat ini adalah sirup mangrove. Sirup mangrove terbuat dari pohon pidada dengan nama latin Soneratia caseolaris. Pada tahun 2015, Desa Randutatah mengembangkan usaha sirup mangrove dengan merubah tampilan produk menjadi lebih menarik. Semula, produk dikemas dalam kemasan botol plastik dan saat ini produk telah menggunakan kemasan botol kaca. Upaya pengembangan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Desa Randutatah yang mata pencarian utamanya adalah nelayan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, peneliti ini penting dilakukan untuk menganalisis usaha sirup pidada dengan pemberdayaan KWTN, Duta Harapan, dan dalam inovasi pengelolaan sirup mangrove untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembahasan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu sesuai dengan keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan ini menjadikan masyarakat lebih berkembang dan mandiri dalam mengambil keputusan terkait dengan kehidupan mereka. Dengan memberikan dorongan atau motivasi akan membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa mereka mampu mengembangkan daya atau potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sumber daya termasuk makhluk hidup yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu keseimbangan yang harmonis untuk kelangsungan hidupnya. Di Indonesia, perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Baik, selanjutnya ekonomi. Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mendengarkan, membagi, serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.
Inovasi. Inovasi adalah suatu alat, hal, atau gagasan yang baru di mana hal tersebut belum pernah ada sebelumnya, di mana dengan terciptanya hal baru diharapkan dapat menjadi sesuatu yang menarik dan berguna. Seseorang yang selalu berinovasi, maka dapat dikatakan seorang yang inovatif. Orang yang melakukan inovasi disebut inovator. Dalam globalisasi ini, seorang wirausahawan dituntut agar bisa terus berinovasi, menghadirkan hal yang baru, yang unik, yang lebih efisien, dan lebih baik dari produk dan jasa sebelumnya. Seorang wirausahawan yang dapat terus melakukan inovasi dalam usahanya, maka dapat mempertahankan usahanya hingga dalam umur yang panjang. Pemberdayaan Duta Harapan dalam inovasi pengelolaan siruf mangrove. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri, yaitu usaha sadar bagi masyarakat yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam hidupnya, serta masyarakat dapat berdaya dan mampu mendirikan kehidupannya dan mampu menguasai keputusan yang berkaitan dengan hidupnya. Salah satunya yaitu usaha sirup bidada berlokasi di Desa Randutata, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Desa ini menjadi salah satu tujuan wisata mangrove di Provinsi Jawa Timur. Karena kondisi mangrove-nya yang masih baik dan cukup luas, yaitu memiliki ribuan pohon mangrove dengan luas 8,9 hektar, sehingga usaha siruf bidada sangat tepat dikembangkan di Desa Randutata. Jarak desa ke pusat kota kurang lebih 1 jam. Sirup bidada ini terbuat dari daging buah bidada yang diolah oleh kelompok wanita tani dan nelayan di Desa Randutata. Buah bidada berbentuk bulat, berwarna hijau, dan memiliki rasa yang asam. Usaha siruf mangrove memiliki prospek yang baik di Desa Randutata dengan melihat ketersediaan siruf mangrove-nya. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam mempengaruhi perkembangan usaha siruf mangrove di Desa Randutata jika tidak segera diatasi. Yang pertama, ketersediaan bahan baku merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, upaya konservasi dan budidaya pohon bidada sangat diperlukan dalam rangka melestarikan pohon bidada sebagai bahan baku siruf mangrove. Kedua, kualitas siruf bidada yang rendah baik dari segi kekentalan maupun daya tahannya. Siruf bidada tidak menggunakan bahan pengawet sehingga tidak tahan lama. Dari hasil wawancara dengan responden menyebutkan bahwa masa kadaluarsa siruf mangrove adalah 3 hari dalam suhu ruang. Pengguna bahan pengawet yang aman dan tidak berbahaya sangat diperlukan agar siruf bidada lebih tahan lama. Kesimpulan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan KWTN Duta Harapan adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat, mampu meningkatkan perekonomian hidup masyarakat, dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Desa Randutata, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Salah satunya yaitu produk siruf mangrove layak untuk diusahakan. Strategi pemasaran yang sudah dijalankan saat ini memerlukan perbaikan, terutama dari aspek tempat, produk, dan promosi. Produk siruf mangrove memiliki prospek yang baik dikembangkan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam salah pengetikan atau salah kata, kami mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Desa Randutata, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Salah satunya yaitu produk sirup mangrove layak untuk diusahakan. Strategi pemasaran yang sudah dijalankan saat ini memerlukan perbaikan, terutama dari aspek tempat, produk, dan promosi. Produk sirup mangrove memiliki prospek yang baik dikembangkan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam salah pengetikan atau salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.